Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Lukmanul Hakim, saya Syamil Al-Faiz dengan NIM 25 20 10 10 20 26 ingin mempresentasikan hasil PPT saya dalam tugas ICT yang berjudul Implementasi ICT dalam bisnis pada aplikasi TikTok. Baik, yang pertama, kenapa TikTok? Aplikasi TikTok merupakan salah satu platform yang mengalami perkembangan yang sangat pesat pada zaman sekarang ini. Pada kuartal tahun kedua 2025, TikTok diunduh sekitar 192 juta secara global. Dan secara total TikTok telah diunduh sebanyak 4,7 miliar kali unduhan hingga 2025 ini. Dan puncaknya pada tahun 2020 sekitar 313,5 juta unduhan. Indonesia menjadi negara yang paling banyak pengguna TikTok di dunia, yaitu sekitar 194,37 juta pengguna pada Juli 2025. Aplikasi TikTok saat ini cukup banyak digunakan untuk metode pemasaran digital marketing dengan tujuan untuk mengeratkan hubungan antara konsumen dan juga perusahaan dapat berbagi informasi serta berkomunikasi secara langsung. Kegiatan digital marketing ini sudah menjadi tren pada zaman sekarang ini. Lanjut, TikTok sebagai media promosi. Pesatnya perkembangan pengguna aplikasi TikTok dan peran pentingnya sebagai alat promosi penjualan digital menunjukkan betapa pentingnya penggunaan teknologi digital saat memasarkan produk dan layanan. TikTok juga membuka peluang bagi pelaku bisnis yang semakin kompetitif. TikTok juga membuka peluang bagi pelaku bisnis yang meningkatkan daya saing di era digital pada saat ini. Menggunakan aplikasi TikTok, alat pemasaran digital ini juga membutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat. Konten yang dibuat harus menarik dan penting bagi pasar sasaran serta mencerminkan nilai dan karakteristik merek yang akan kita iklankan. Selain itu, diperlukan teknik pemasaran yang tepat dan bagus untuk mencapai hasil yang maksimal seperti memberikan video review jujur terkait barang yang telah kita iklankan. Lanjut, TikTok for Business. Antara 2018 dan 2019, TikTok membawa kabar baik untuk bisnis online. Mereka telah mengumumkan bahwa mereka telah secara resmi meluncurkan TikTok for Business. Dengan ini, TikTok memberikan kesempatan pada platform-platform yang dimana menjadi bagian ataupun menjadi mitra tersendiri untuk TikTok itu dalam hal pemasaran digital. Bukan rahasia lagi bahwa kreativitas adalah kunci sukses internet marketing. Pengusaha memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kreativitas mereka sesuai dengan konsep bisnis yang mereka miliki. Apapun kategori bisnis Anda bisa memiliki kesempatan yang untuk ditemukan oleh banyak orang. Dengan akun bisnis TikTok, Anda dapat membangun citra merek Anda sendiri. Caranya tentu saja dengan membuat konten organik, termasuk penggunaan semua alat perdagangan di platform ini. Ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan bisnis kita kepada khalayak yang ramai dan masyarakat yang lebih luas lagi. Semakin banyak interaksi yang kita lakukan dengan audiens, semakin baik peluang untuk mempromosikan bisnis kita sendiri. Sejauh ini, TikTok memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi daripada Facebook maupun IG. Sebagai peluang besar tentunya meningkatkan brand meningkatkan brand awareness secara optimal. Seperti halnya pengembangan bisnis digital biasa, pelaku usaha perlu memahami algoritma yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada algoritma TikTok. Algoritma TikTok pertama ada interaksi pengguna, yang dimana algoritma TikTok mengambil konten yang diunggah oleh pengguna dan menentukan konten yang paling banyak dilihat, paling banyak diskusi, dan paling banyak dikomentari. Yang kedua, ada konten terkait. Algoritma TikTok juga menentukan konten yang terkait dengan preferensi pengguna berdasarkan teori, tagar, dan juga lokasi. Yang ketiga, ada waktu. Algoritma TikTok menentukan konten terbaru dan yang paling hangat untuk ditampilkan kepada para pengguna. Yang keempat, ada akun yang diikuti. Algoritma TikTok juga menentukan konten yang diunggah dari akun yang diikuti oleh para pengguna. Dan yang terakhir, ada
konten yang dianggap menarik. Algoritma TikTok juga menentukan konten yang menarik berdasarkan beberapa faktor seperti durasi konten, jumlah komentar, jumlah like, dan lain-lain. Selanjutnya ada fitur TikTok for Business. Dalam implementasinya, beberapa fitur aplikasi TikTok dapat digunakan untuk memaksimalkan produk-produk secara langsung. Antara lain ada iklan TikTok, yaitu di mana TikTok menawarkan berbagai opsi iklan untuk promosi bisnis, seperti tayangan video, tayangan brand, tayangan acara, dan lain-lain. Iklan TikTok juga dapat menjangkau pengguna TikTok yang lebih luas, memberikan visibilitas yang lebih besar bagi merek atau bisnis. Selanjutnya ada hashtag challenge. Hashtag challenge adalah fitur TikTok yang memungkinkan merek atau bisnis untuk membuat tantangan dengan tagar tertentu, sehingga pengguna TikTok dapat berpartisipasi dalam tantangan tersebut dan membuat konten kreatif yang terkait dengan tagar tersebut. Selanjutnya ada branded effect, yang dimana branded effect ini merupakan efek khusus yang dibuat atau untuk merek atau bisnis tertentu dan dapat digunakan dalam video TikTok. Lanjut, ada live streaming. TikTok juga memiliki fitur live streaming yang memungkinkan merek atau bisnis untuk berinteraksi langsung dengan pengguna TikTok. Dan yang terakhir ada kolaboratif konten. TikTok memungkinkan pengguna untuk membuat konten bersama pengguna lain. Fitur ini digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan dengan cara yang lebih kreatif dan lebih interaktif. Dengan memanfaatkan fitur-fitur ini, para pelaku bisnis dapat memperluas jangkauan promosi mereka dengan melibatkan orang-orang lain di sekitar mereka untuk berkolaborasi bersama untuk membuat konten terkait produk-produk mereka. Lanjut, ada kesimpulan. Kesimpulan di sini, TikTok merupakan aplikasi yang memang ditujukan untuk bisnis, bisa untuk bisnis, dengan beberapa keunggulan dan beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna-pengguna TikTok. TikTok di sini juga dapat memperluas jangkauan kita terhadap target marketing kita untuk bisa lebih luas lagi, bisa seperti pengguna-pengguna terbaru, pengguna-pengguna di kalangan remaja, anak-anak, dan juga sampai dewasa. Yang kedua ada meningkatkan brand awareness. Yang ketiga dapat mendukung UMKM dalam memulai bisnis. Jadi di sini dapat mendukung UMKM dengan perasaan yang masih ragu-ragu untuk memulai bisnis. Dengan fitur TikTok yang dimanfaatkan bisa dengan sambil rebahan aja, itu bisa mendukung orang-orang malas yang ingin mendapatkan uang secara gede, bisa mengunggulkan fitur-fitur TikTok yang disediakan oleh TikTok itu sendiri. Penggunaan TikTok sebagai media promosi juga memerlukan strategi yang tepat dan pendekatan yang tepat, serta penggunaan teknik pemasaran yang tepat dan pemahaman terhadap perilaku pengguna TikTok. Jadi di sini kita juga harus kreatif dalam membuat konten agar menarik perhatian para pengguna-pengguna lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.